Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roro Gustidero Prayatari Sekar Mumpuni dengan NIM 411180100023, jurusan Teknik Sipil. Saya ingin membahas permodelan struktur pada mata kuliah Studio Perancangan untuk menunaikan ujian akhir semester tahun ajaran 2020-2021. Terdapat data untuk denah dan data awal perencanaan untuk bangunan yang akan saya buat. Di sini terdapat gambar denah dari lantai 1 sampai lantai 10, lalu terdapat pula data-data dari gedung tersebut. Selanjutnya pertama adalah tentukan gaya gempa lateral desain berdasarkan data respons spektra untuk wilayah sesuai lampiran, dan buktikan bahwa V dinamik lebih besar daripada 100% V statik. Lalu yang kedua, lakukan pengecekan simpangan antar lantai, pengaruh P delta, ketidakberaturan vertikal, dan ketidakberaturan horizontal. Lalu yang terakhir adalah desain elemen balok dan sketsa penulangan elemen tersebut. Dengan catatan, dalam proses perancangan dapat menggunakan software pendukung ETABS. Lalu yang kedua, standar atau kode perancangan yakni SNI 1726-2019, SNI 2847-2019, SNI 1727-2020, ACI, ASCE, dan lainnya. Lalu yang terakhir adalah, apabila ada parameter dalam soal yang belum diketahui, dapat ditanyakan lebih lanjut. Lalu masuk ke dalam permodelan struktur. Langkah pertama dimulai dari model initialization, lalu diklik Use Built-in Setting With, lalu diatur display unitsnya adalah metrik SI, untuk style section database-nya adalah AISC14, style design kodenya adalah AISC36016, concrete design kodenya adalah ACI 31814. Kemudian akan ditampilkan New Model Quick Templates, lalu kita pilih Grid Only. Karena pada denah tersebut memiliki grid spacing yang berbeda, maka kita akan gunakan Custom Grid Spacing. Karena dengan menggunakan Custom Grid Spacing akan bisa akan dapat dimasukkan ukurannya sesuai dengan denah yang berbeda-beda. Lalu untuk story data terdiri dari story 1 sampai dengan story 10 dengan ketinggian pada story 1 adalah 4,5 meter dan untuk story 2 sampai dengan story 10 adalah 3,5 meter dengan ketinggian tipikal. Selanjutnya adalah grid system data. Sebagaimana kita akan mengedit grid data dan menginput data sebagai berikut. Baik, lanjut. Untuk units atau satuan, selanjutnya masuk ke material properties. Terdapat force dengan satuan KGF, force atau length, satuannya adalah KM. Pertama, klik define material properties. Satuannya. Lalu di sini sudah muncul yang kita lanjut ke permodelan struktur FC35MPa dan ada force dengan satuan KGF, lalu ada force atau length dengan satuan akan muncul material property data force area namanya adalah FC35MPa, tipenya adalah moment,
satuannya juga kilo. Lalu kita masukkan weight per unit volume atau berat dari betonnya satuannya 3,6 elasticity. Lalu modulus of elasticity atau nilai E dengan rumus 4700 akar FC. Lalu kita masukkan ke dalam sini rumusnya dan akan langsung keluar hasilnya. Selanjutnya adalah Poisson ratio atau nilai U adalah sekian dan nilai A sekian sesuai dengan ketentuan. Selanjutnya kita klik Modify atau Show Material Property Design Data. Lalu kita masukkan nilai FC-nya sebesar 35 MPa sesuai dengan ketentuan. Selanjutnya, kita masuk ke Material Properties untuk budget ulangan. Akan kita tunjukkan juga lewat etaps. Pertama, klik Define, Material Properties, lalu kita klik budget ulangan, Modify, lalu akan muncul Material Property Data, sama seperti tadi. Lalu ini sudah muncul, namanya adalah budget ulangan, material tipenya yang kita pilih adalah rebar, lalu kita masukkan weight per unit volume, yaitu sebesar 76,9729. Lalu untuk modulus elasticity-nya adalah 200.000, dan untuk nilai A-nya sekian sesuai dengan ketentuan. Selanjutnya kita klik Modify, lalu atau FY sebesar 420 MPa, minimum tensile strength atau FU sebesar 620 MPa, expected yield strength atau FYE sebesar 462 MPa, lalu yang terakhir expected tensile strength atau FUE sebesar 682 MPa sesuai dengan ketentuannya. Kemudian lanjut ke permodelan struktur. Lanjut ke section properties. Kita akan klik lewat etaps. Yang pertama klik define, section properties, lalu frame section. Lalu akan muncul yang sudah kita buat tadi, yaitu balok 350 x 550 dan kolom 550 x 550. Kemudian akan muncul frame section property data. Kita isi untuk namanya adalah balok 350 x 550 dengan materialnya FC 35 MPa yang sudah kita buat tadi. Lalu dengan dimensinya yaitu depth-nya adalah 550 dan width-nya adalah 350. Lalu lanjut ke modify. Kita akan ditampilkan seperti ini. Lalu kita pilih M3 Design Only atau beam. Lalu untuk rebar materialnya, longitudinal bars-nya kita pakai baja tulangan, confinement bars atau ties-nya kita pakai juga baja tulangan. Selanjutnya kita akan buat section properties untuk kolom. Kita masukkan namanya kolom ukuran 550 x 550, materialnya sama, FC 35 MPa sesuai yang kita buat tadi. Lalu masukkan section dimension, depth-nya 550, width-nya 550 sesuai ukuran yang kita tuliskan di sini. Kemudian lanjut ke modify atau show rebar. Kita pilih untuk desain tipenya adalah PM2 M3 design atau kolom.
Lalu kita pilih rebar materialnya sama, baja tulangan. Ini untuk kolom, maka kita akan pilih rectangular. Baik, kita lanjut ke slide section. Kita akan buka lewat tabs. Pertama, klik Define, Section Properties, Slide Section. Lalu ini akan muncul yang sudah kita buat tadi, plat atap dan plat lantai. Untuk membuatnya kita memilih Add New Property, lalu akan tampil seperti ini. Slide Property Data, lalu kita masukkan general datanya, yaitu property name-nya itu adalah plat lantai, dengan slide materialnya adalah FC35 MPa, masih sama. Kemudian kita masukkan ketebalan dari plat lantainya, yaitu 150 mm. Selanjutnya, kita masukkan juga untuk plat atap dengan FC35 MPa, masih sama, dan ketebalannya pun juga sama, 150 mm. Selanjutnya, kita masuk ke wall section, yaitu kita buat shear wall dan balok couple. Akan saya tunjukkan lewat tab. Yang pertama, klik Define, Section Properties, lalu Wall Section. Di sini sudah muncul yang sudah kita buat, balok couple dan shear wall. Dengan caranya membuatnya itu adalah klik Add New Property. Setelah kita mengklik itu, akan muncul tampilan seperti ini. Kita isi nama propertinya, yaitu shear wall. Kemudian wall materialnya adalah FC35 MPa, masih sama. Lalu ketebalan dari shear wall-nya adalah 350 mm. Sama juga untuk balok couple, kita isi namanya, wall materialnya sebesar FC35 MPa, dan ketebalannya juga sama, 350 mm. Baik, kita lanjut ke menggambar elemen struktur. Akan saya tunjukkan lewat tabs. Kita klik Draw, lalu Draw Wall Stack. Kemudian, setelah kita klik Draw Wall Stack, akan muncul seperti ini. Seperti ini tampilannya. Lalu yang pertama kita buat gambar elemen struktur pada shear wall. Untuk yang bagian horizontalnya, kita masukkan untuk length-nya yaitu 3 meter dan ketebalannya 300 mm. Lalu selanjutnya kita masukkan juga untuk shear wall yang bagian horizontalnya dengan length-nya yaitu 7 meter dan ketebalannya 300 meter. Setelah itu kita akan menggambar untuk core wall. Setelah itu kita akan menggambar untuk core wall dengan memilih bentuk yang seperti ini, disesuaikan dengan denah pada gambar tadi. Kemudian kita masukkan nilainya, yaitu length-nya atau Lx sebesar 5,65, length atau Ly-nya itu. Kemudian kita masukkan nilai Lx-nya sebesar 5,6. Lalu kita masukkan nilai Lx-nya sebesar 5,65 dan Ly-nya sebesar 6,65. Lalu kita masukkan juga ketebalannya 350. Kemudian untuk opening dimension, kita masukkan untuk opening height atau HO, itu dengan cara ketinggian pada suatu story, ini kita ambil contoh adalah story 1, ketinggiannya 4,5 meter, dikurang dengan area mesin lift, di sini sebesar 0,9 meter, lalu kita dapatkan tinggi bukaannya atau HO sebesar 3,6 meter, lalu kita masukkan ke dalam sini, kemudian lebar bukaan atau openingnya adalah 1,5. Karena ini untuk contohnya adalah story 1, maka top story dan bottom story-nya kita isi adalah story 1. Karena pada gambar ini, core wall-nya lebar bukaannya menghadap ke bawah, jadi kita harus
memutar atau merotasinya agar bukaannya di atas seperti denah tadi dengan cara mengisi angle-nya 180 derajat. Selanjutnya, ini masih sama seperti tadi untuk pembuatan core wall, tapi ini kita ambil contoh untuk story 2 sampai story 10, jadinya dimasukkan ketinggiannya story 2 sampai story 10, itu adalah ketinggiannya vertikal dengan nilai 3,5 meter, lalu dikurangkan dengan area mesin lift, yaitu sebesar 0,9 meter, maka didapatkan hasil 2,6. Lalu kita masukkan seperti tadi ke sini, dengan lebar bukaannya atau WO-nya masih sama. Kemudian, karena kita pakai di sini untuk perhitungan story 2 sampai story 10, maka top story-nya akan kita isi story 10 dan bottom story-nya adalah story 2. Untuk angle-nya masih sama 180 derajat karena untuk gambarnya menghadap ke bawah, jadi kita harus rotasi untuk lebar bukaannya ini di atas. Lanjut, untuk menggambar elemen struktur pada frame balok dan kolom dengan cara kita bisa tunjukkan lewat etaps. Pertama klik draw, lalu klik draw beam. Setelah itu akan dilakukan pembagian slab menjadi 2, yaitu masukkan ke sini, slabnya menjadi 2 dari 1, lalu kemudian untuk balok induknya terdiri dari 2 bagian. Kemudian akan jadi seperti ini gambarnya, sudah terbagi. Baik, lanjut. Dapat dilihat, ini adalah tumpuan, macam-macam tumpuan, dan tumpuan yang kita pakai di sini adalah jepit. Lalu kita akan lanjut, masuk ke etaps. Kita klik assign, lalu join. Lalu tampilannya akan seperti ini. Tampilannya akan seperti ini. Lalu kita pilih seperti tadi, jepit. Kemudian kita apply, dan OK. Ya, setelah itu akan ditampilkan gambar seperti ini. Gambar yang sudah jadi ya, bisa dilihat. Ini sudah terdiri dari kolom, balok, selat, dan shear wall juga. Lalu ada core wall juga. Sudah tertera semua pada gambar 3D ini. Baik, kita lanjut. Sekarang kita masuk ke load pattern. Akan kita tampilkan lewat etaps. Bagaimana cara untuk menampilkannya? Kita klik define, load pattern, lalu akan tampil seperti ini. Ini terdiri dari kemudian yang sudah kita buat yaitu adalah dead load atau DL, live load atau LL, SIDL, dan RR. Lalu untuk EX program sampai dengan EX design itu untuk menjawab soal nomor 1 sampai dengan nomor 3. Ini ada DL sebesar 1, lalu ada LL nilainya 0, SIDL nilainya 0, LR juga nilainya 0. Baik, kita lanjut ke load case. Masuk ke dalam load case, kita akan tampilkan lewat etaps. Kita klik define, kita klik load case, lalu akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian untuk membuatnya, kita akan klik add new case, lalu akan muncul seperti ini tampilannya. Kita isi load case namanya adalah dead load atau DL. Kemudian akan tampil tampilan seperti ini. Yang pertama kita masukkan load case name-nya adalah dead load atau DL. Lalu kita masukkan skala faktor dari DL-nya adalah 1. Kemudian kita akan buat lagi yaitu SIDL. Kita masukkan namanya seperti tadi. Lalu kita masukkan nilai skala faktornya yaitu 1. Baik, lanjut. Masih sama seperti tadi. Kita masukkan namanya lagi LL dengan skala faktornya 1. Dan LR skala faktornya juga 1.
Masih sama caranya seperti tadi. Baik, kita lanjut ke input beban SIDL untuk plat lantai. Untuk menampilkan ini, kita akan tunjukkan lewat attach. Hanya kita klik select lagi, properties, lalu start section. Sudah tampil plat atap dan plat lantai yang kita sudah buat tadi, lalu kita pilih plat lantai, kita select, kemudian kita pencet assign, lalu shell load. Tampilannya akan seperti ini, yang tampil setelah diklik. Setelah itu akan tampil tampilan shell load assignment uniform. Kita pilih load pattern-nya adalah SIDL, sesuai yang kita cari. Kemudian untuk mengisi lotnya, kita lihat dari SFI 1727-2020, tabel C311, di mana terdiri dari beban dinding setengah bata, keramik dengan spesi, ducting mechanical, penggantung langit-langit, dan plafon, yang di total jumlahnya adalah 3,74 kN per meter persegi, lalu kita masukkan angkanya ke sini, lalu kita pilih arahnya adalah gravitasi, lalu kita apply. Baik, selanjutnya input beban SIDL untuk plat atap. Langkahnya sama seperti tadi. Untuk di atasnya akan muncul shell load assignment uniform. Kita isi lagi, load pattern name adalah SIDL. Karena kita akan menginput plat lantai atap, maka di sini kita lihat dari SNI, yaitu adalah lapisan waterproofing, ducting mechanical, penggantung langit-langit, plafon, beban mesin, beban gondola. Yang totalnya adalah 9,29. Lalu kita masukkan seperti tadi, 9,29 ke sini, lalu pilih lagi arahnya yaitu gravitasi, lalu di-apply. Lagi, masuk ke input beban LL untuk plat lantai, kita pilih load pattern name-nya adalah LL. Kemudian untuk mengisi lotnya masih sama seperti tadi, kita lihat dari tabel 431. Di sini kita adalah rumah sakit, jadi kita pilih nilainya adalah 2,87. Lalu kita masukkan nilainya 2,87 ke sini, arahnya masih sama, gravitasi juga. Lalu ini juga, kemudian input beban LL untuk plat atap masih sama caranya. Masukkan load pattern name, kita pilih sesuai tabel 431, yaitu 0,96. Kita masukkan ke sini, arahnya pilih gravitasi, lalu apply. Setelah kita selesai menginput beban, mulai dari SIDL dan LL, lalu kita akan cek lewat attach. Dari gambar 3D, kita pindahkan untuk ke lantai. Kita pilih contohnya story 1, apply, lalu OK. Lalu akan muncul tampilannya seperti ini, kita klik salah satunya, klik kanan, lalu akan muncul tampilannya data-data yang sudah kita masukkan tadi. Baik, kita balik lagi ke PPT-nya. Di sini kita sudah masuk ke tahap rigid zone factor. Kita akan balik lagi ke attach. Dan caranya kita klik select lagi, properties, lalu slab section, lalu kita pilih di sini plat lantai, kita pilih select, lalu close. Setelah itu kita kemudian setelah di select, kita pilih assign, shell, lalu kita klik diafragma. Lalu akan muncul seperti ini, shell assignment diafragma. Setelah itu akan tampil design diafragma, kita pilih add new diafragma, lalu kita masukkan namanya adalah D1, kita pilih rigid, lalu kita OK. Setelah kita melakukan select pada plat, kita lakukan select juga pada kolom dengan cara seperti ini.
Caranya kita klik assign, frame, lalu length of step. Tampilannya akan seperti ini. Ya, tampilannya seperti ini. Lalu kita isi dengan ketetapan sebagai berikut. Lalu di apply dan OK. Setelah selesai, rigid zoom vektornya kita buat, akan tampil gambarnya seperti ini. Lanjut kita ke my source, akan kita lihat settings. Caranya kita klik define my source, lalu ini sudah tampil yang sudah kita buat, my source 1. Cara untuk membuatnya adalah dengan add new my source. Seperti ini tampilan setelah pencet add new my source. Muncul my source data, kita masukkan namanya adalah my source 1. Lalu untuk deadlock-nya adalah 1 atau 100%, dan live load-nya adalah 0,25 atau 25%. Lanjut kita masuk ke model case data, di input datanya sebagai berikut. Setelah model case data selesai, kita lakukan run analisis. Gunanya agar penggambaran yang salah terlihat. Jadi jika ada kesamaan warna atau penggambaran yang salah bisa dibenarkan. Caranya kita klik analyze, lalu kita pilih check model. Akan muncul seperti ini. Akan ada keterangan apakah ada kesalahan pada struktur yang telah kita buat, seperti yang sudah saya buat. Ini tidak ada warningnya, berarti tidak ada kesalahan. Lalu dilanjut kita masuk ke active degrees of freedom. Ini kita pilih yang full 3D. Lalu oke. Baik, sekarang kita sudah masuk ke soal, yaitu nomor 1. Tentukan gaya gempa lateral desain berdasarkan data respons spektra untuk wilayah sesuai dengan lampiran dan buktikan bahwa V dinamik lebih besar daripada 100% V statis. Setelah selesai, kita lakukan run analisis untuk perhitungan gaya gempa lateral desainnya. Dahulu dengan cara analyze, set plot test to run. Lalu di sini yang kita run hanya DL, LL, SIDL, dan LR, karena ini dari EX program sampai EY design itu untuk menjawab soal nomor 2 dan nomor 3. Yang kita run adalah modal DL, LL, SIDL, dan LR. Setelah kita run modal LL, SIDL, DL, dan RR-nya, kita tampilkan di kita akan tampilkan di form shape-nya dengan cara display the form shape, lalu akan muncul seperti ini. Dan kita pilih modal di sini untuk mode 1, 2, 3, yang akan kita ambil nilai periodenya sebagai berikut. Setelah didapatkan nilai periodenya, dilakukan perhitungan analisis spektrum respon raga model struktur, yaitu untuk mendapatkan nilai Tx, Ty, dan Tm. Baik, selanjutnya kita lakukan output analisis. Yang pertama itu modal load participation ratio, di mana didapatkan tabelnya ini. Dapat dilihat nilai partisipasi massanya yang saya miliki sudah 100%, berarti tandanya sudah sesuai, karena sesuai standarnya itu adalah minimalnya 90% dan harus mendekati 100%. Kemudian, setelah itu kita lanjut ke output analisis yang modal participating, massa rasio.
tabelnya seperti ini, lalu dapat dilihat untuk nilainya itu 0, lalu dapat dilihat nilainya itu sudah 0,99 dan 0,98, maka nilainya ini sudah mendekati 100%, maka sudah sesuai. Kemudian selanjutnya kita masuk ke analisis pembebanan gempa data respons spektra, di mana saya mendapatkan wilayahnya adalah Manado dengan kelas situs SE atau tanah lunak. Berikut adalah data dari respons spektra peta gempa Indonesia 2021 sebagai berikut. Ada wilayah Manado dengan bujur sekian dan bintangnya sekian. Untuk kelas situsnya sesuai, yaitu SE tanah lunak. Dapat dilihat pula untuk spektral kecepatannya seperti berikut. Baik, selanjutnya kita masuk ke kategori risiko bangunan. Di mana bangunan yang kita rencanakan ini adalah rumah sakit, maka masuk ke dalam kategori risiko nomor 4. Lalu pada tabel 4 faktor keutamaan gempanya mendapatkan nilai IE-nya sebesar 1,0. Maksud 1,50 sesuai dengan kategori risikonya yaitu 4. Baik, lanjut. Untuk kategori desain seismiknya terdapat tabel 8, yaitu kategori desain seismik berdasarkan parameter respons, kecepatan padat, periode pendek. Di sini sudah terdapat nilai SDS dan kategori risikonya. Di sini kita bisa lihat kategori nilai SDS-nya itu yang kita dapatkan tadi sebelumnya adalah 0,701, di mana nilai SDS kita lebih besar dari nilainya. Maka didapatkan kategori desain seismik adalah D. Lalu untuk tabel 9, kategori desain seismik berdasarkan parameter respons kecepatan pada periode satu detik. Kita lihat dari nilai SP1 yaitu 0,6029 dengan nilai kita lebih besar daripada 0,5, yaitu kita ambil yang ini. Lalu kategori risiko kita adalah 4, berarti dapat ditentukan bahwa kategori risiko pada periode satu detik adalah D. Kemudian di sini dapat dilihat untuk kategori risiko risiko kegempaannya adalah tinggi. Selanjutnya, untuk sistem dan parameter struktur terdapat tabel 12, faktor R, CD, dan omega 0 untuk sistem pemikul gaya seismik lanjutan. Kita di sini menggunakan sistem pemikul gaya seismiknya adalah di berdasarkan berkualitas. Lalu untuk koefisien modifikasi responsnya adalah 7 dan faktor pembesaran refleksinya atau CD sebesar 5,5 atau 5,5. Baik, lanjut ke periode desain. Di sini terdapat tabel 18, nilai parameter periode pendekatan CT dan I. Untuk tipe strukturnya, karena tipe struktur kita tidak ada di sini, jadi kita ambil semua sistem struktur lainnya, di mana mendapatkan nilai CT sebesar 0,488 dan nilai SP sebesar 0,75. Selanjutnya masuk ke tabel 17, sisi yang untuk batas atas pada periode yang dihitung. Di sini kita lihat parameter kecepatan respons spektral desain pada 1 detik atau nilai SP1-nya. Kita lihat dari sini, nilai SP kita adalah 0,6, berarti lebih dari 0,4, di mana akan mendapatkan koefisien CI itu adalah 1,4. Di sini sudah kita tuliskan semua.
AI itu 36, di mana total ketinggian dari 10 lantainya, lalu nilai CP yang diambil dari sini 0,0488, nilai SP yang diambil dari tabel 18, 25,75, lalu dihitung untuk P-, lalu untuk P-nya sebesar 0,7, PU-nya yang didapat dari tabel 17 adalah 1,4 dan PA max-nya itu yang sudah dihitung menggunakan rumus ini adalah 1,004. Lanjut ke periode desain untuk decision regarding appropriate period years. Di sini dapat kita lihat jika nilai PX di belakang nilai PA min, maka nilai PA min lah yang akan digunakan. Lalu jika nilai PX di antara nilai PA min dan PA max, maka yang digunakan adalah nilai PX itu sendiri. Lalu jika PX lebih besar atau di depan PA max ini, berarti yang digunakan adalah PA max-nya. Jadi, didapat nilai PX kita adalah 0,569 detik dan nilai PU-nya 0,481 detik. Ini sudah didapatkan sebelumnya. Lalu kita masukkan ke dalam gambaran ini. Jadi nilai PX kita itu lebih kecil daripada PA min karena nilai PX kita adalah 0,569 dan nilai PA min itu 0,717. Jadinya yang digunakan itu adalah nilai PA min-nya yaitu 0,717. Lalu untuk nilai PU itu lebih kecil daripada nilai PA min-nya karena nilai PU kita adalah 0,481, maka yang digunakan adalah nilai PA min juga yaitu 0,717. Kita lanjut untuk koefisien responsiveness atau CS-nya. Jadi di sini sudah terdapat rumusnya untuk menghitung CS, CS max, dan CS min. Kemudian kita sudah diketahui terlebih dahulu untuk nilai SDS-nya sebesar 0,75875, nilai SP-nya 0,77791, dan nilai P-nya 0,117 yang didapatkan sebelumnya tadi. Lalu dimasukkan ke perhitungan seperti ini sesuai dengan rumus di atas. Didapatkan nilai CS-nya sebesar 0,163, lalu nilai CS-nya sebesar 0,050 karena dia nilai CS-nya lebih dari 0,01 maka sudah aman, ya, sudah oke. Lalu nilai CS max-nya itu didapatkan hasilnya 0,231. Selanjutnya kita masuk ke berat seismik efektif, di mana di sini terdapat tabel center of mass MPGDT, ini didapatkan dari etap, dan untuk kumulatif mass X dan kumulatif mass Y, nilai terbesarnya adalah sama ya, 5.881.959,38. Lalu nilai ini akan digunakan untuk perhitungan pada Bezier seperti berikut. Nah, ini kita masukkan nilai CS-nya yang sudah kita dapat tadi, lalu dikalikan dengan berapa kali yaitu nilai yang saya merahkan ini. Kemudian didapatkan hasil CS-nya sebesar 885.284,76 kbm. Selanjutnya untuk penentuan nilai K atau eksponen pada periode struktur, digunakan rumus berikut yaitu K sama dengan 0,5 T ditambah 0,75, di mana T-nya itu sudah kita dapatkan tadi di sini. Ini nilai T-nya itu 0,777.
Jadi kita langsung masukkan angkanya 0,5 dikali 0,77 ditambah 0,75 dan mendapatkan hasil panel itu 1,109. Lalu untuk gaya seismik lateral effect, kita hitung secara manual lewat Excel ya. Kita masukkan skornya dari seri 1 sampai seri 10, lalu kita masukkan H ini. Ini adalah ketinggian floor factor-nya, di mana ketinggian pertamanya adalah untuk lantai 1 4,5, lalu ketinggian dari lantai 2 atau story 2 adalah 3,5, jadi 4,5 ditambahkan dengan 3,5 adalah 8, lalu untuk sampai lantai 10 ditambahkan 3,5 karena dari lantai 2 sampai lantai 10 adalah titik round. Selanjutnya ada nilai WI yang didapatkan dari tabel Center of Mass and Rigidity, di mana diambil dari kumulatif mass G. Kita masukkan manual di sini. Lalu untuk nilai K-nya yang sudah kita dapatkan sebelumnya, ini. Lalu selanjutnya kita hitung menggunakan rumus CVX, ini kita masukkan rumusnya, lalu didapatkan hasilnya sebagai berikut dengan total 163.747.253,8. Lalu sisinya sebagai berikut dan didapatkan nilai Fx sama dengan Fy-nya sebagai berikut. Masih di gaya seismik lateral Fx, ini merupakan tabel rekapitulasi dari lantai 1 sampai lantai 10 untuk nilai Fx, Vx, Fy, dan Vy-nya. Selanjutnya, pembebanan gempa statistik dengan program Calculate. Ini kita dapatkan datanya sesuai dari ESAT, lalu kita bisa di ASCE 716 Seismic Reading. Ini kita masukkan untuk arah X dan untuk arah Y. Setelah itu kita klik program Calculate, lalu kita masukkan data seismic koefisien, yaitu nilai Fs, Fp, long period transition period, side quest, Fa, dan Fi. Kemudian kita masukkan juga nilai R, omega, CD, dan I. Untuk nilai Fa sendiri adalah ketentuan. Kemudian dimasukkan juga seismic koefisiennya untuk yang arah Y sama juga seperti yang berlaku di arah X. Baik, lanjut setelah melakukan input nilai untuk EX dan EY program, kita masuk ke analisis program Calculate, lalu didapatkan outputnya yaitu tabel base action, dan didapatkan datanya dengan sebagai berikut, di mana nilai Fx-nya di sini, Fy, Fz, Mx, My, dan Mz. Lalu selanjutnya dilakukan analisis periodic design, yaitu pembebanan gempa statis dengan dimasukkan manual melalui time periodnya. Akan saya tunjukkan lewat atas sebagai berikut. Yang pertama adalah klik design, plot pattern, lalu kita pilih PS pattern, lalu modify, caranya sebelumnya sudah dibuat. Jadi kita masukkan untuk melalui ini sebagai berikut yang sudah kita dapatkan tadi, yaitu 0,77. Lalu untuk arah Y-nya sama juga caranya seperti dengan arah X, untuk nilai pun sama, yaitu 0,77. Selanjutnya dilakukan analisis lagi untuk mendapatkan tabel base reaction dengan cara show table.
lalu dapatkan nilai Fx dan Fy-nya sebagai berikut. Lalu ini adalah tabel rekapitulasi dari nilai administratif, di mana ada perhitungan manual, time period program calculate, time period user define untuk arah X dan arah Y. Selanjutnya, kita masuk ke gempa dinamis respons spektra. Akan kita masukkan nilainya lewat apa? Caranya kita pilih define, function, lalu respon spektrum. Di sini sudah terdapat ada ASTE 716 Manado dan spektra Manado sesuai dengan yang saya dapat. Pertama kita pilih add new function. Lalu akan muncul tampilan respons spektrum function definition from file. Kita masukkan function ini adalah spektra Manado dengan function bouncing rate-nya adalah 0,05. Kemudian kita browse datanya, lalu kita masukkan, dan didapatkan grafik seperti ini. Baik, selanjutnya kita masuk ke worksheet data, akan kita tampilkan lewat data. Yang pertama, define, vector, lalu akan muncul, yang kita pilih adalah spec X dan spec Y. Karena ini sudah dibuat, jadi cara untuk membuat awalnya adalah memilih FBC, tampilannya akan seperti ini. Kita masukkan load test-nya adalah spec X, lalu load test-nya adalah respons spektrum. Lalu untuk load manage, untuk test kita masukkan U1, dan fungsinya kita pilih spektra mana dulu yang sudah kita buat tadi. Lalu kita masukkan skala faktornya menggunakan rumus G kali IE per R. Kita dapatkan hasilnya itu sebesar 2102,143. Lalu kita input ke sini. Lalu kita klik OK. Selanjutnya untuk spektra yang X, sama caranya seperti spektra Y, yaitu kita input load test-nya yaitu spektra Y, lalu load test-nya sama, yaitu respons spektrum, kemudian load-nya kita bedakan yaitu U2, fungsinya sama, spektra mana yang telah kita buat tadi, dan skala faktornya juga masih sama, karena untuk nilai IE-nya pun masih sama. Lalu di sini kita dapatkan tabel description dari analisis spektra arah X dan arah Y. Lalu di sini yang sudah saya nyerahkan adalah nilai arah X dan yang ini adalah nilai arah Y. Jadi selanjutnya dilakukan input function untuk wilayah Manado dengan metode KSCE 716 akan kita tampilkan melalui ETAX. Dengan cara klik define, function, respons spektrum, lalu kita pilih yang ASCE 716 Manado, lalu kita ubah functionnya menjadi ASCE 716, klik modify. Lalu di sini kita sudah dapatkan function grafiknya. Lalu kita input parameternya, yaitu SF, SI, long period translation period, lalu site quest, site coefficient atau SA, site coefficient atau SI. SA-nya adalah ketentuan yang sudah ditetapkan. Lalu kita masukkan juga nilai SES dan
SD1 tadi yang sudah kita dapatkan sebelumnya. Selanjutnya kita masuk lagi ke worksheet data. Di sini ada load test ini kita masukkan spotlight. Lalu tipenya adalah response spectrum. Untuk loadnya masih sama, U1. Lalu kita ubah adalah fungsinya yaitu menjadi ASCE 716 sesuai metode ini. Lalu kita masukkan skala faktornya sesuai perhitungan dari B kali IE per R. Setelah itu kita klik OK. Dan selanjutnya sama untuk arah Y, titiknya masih sama, hanya berbeda di load nya saja yaitu U2. Untuk function dan scale vektornya itu masih sama. Setelah itu kita lakukan analisis untuk spektrum arah X dan arah Y, lalu didapatkan tabel deskripsinya, yaitu nilai arah X-nya sebesar 725.985,1347 dan arah Y-nya sebesar 709.638,012. Selanjutnya kita lakukan pembuatan tabel rekapitulasi dari nilai Bézier dinamik, yaitu terdapat respons spektrum input yang manual dan respons spektrum otomatis ASCE 716. Di sini kita input nilai arah X dan arah Y-nya. Untuk nilai yang akan kita pakai adalah nilai dari respons spektrum input manual untuk nilai arah X maupun arah Y-nya. Kemudian untuk hubungan beban gempa statik dinamis, case atau kombonya menjadi spektrum X, lalu akan didapatkan grafiknya sebagai berikut. Setelah itu akan kita dapatkan outputnya yaitu tabel story response dari story 1 sampai story 10 dengan tercatat ketinggiannya, lokasi, arah X dan arah Y-nya. Di sini yang kita gunakan adalah yang nilai dari top atau atas. Selanjutnya kita lakukan lagi hal yang sama seperti tadi. Lewat etap kita ganti case atau kombonya menjadi spektrum B, lalu akan kita dapatkan grafiknya sebagai berikut. Kemudian masuk lagi ke tabel story response yang terdiri dari story 1 sampai 10, ketinggiannya, lokasi, arah X dan arah Y. Kita ambil untuk ini adalah yang top atau atas. Kemudian ini terdapat tabel rekapitulasi dari gempa statik dan dinamis untuk story 1 sampai story 10. Selanjutnya, untuk faktor skala koreksi, yaitu menggunakan rumus sebagai berikut, lalu akan dihasilkan tabel rekapitulasinya sebagai berikut. Dengan faktor skala akhirnya setelah dikoreksi adalah arah X-nya 2767,9 dan arah Y-nya adalah 2831,55. Lalu di sini kembali ke atas lagi, kita buat baru load case-nya adalah spektra X koreksi dengan tipenya masih sama, respons spektrum, load name-nya U1, fungsinya juga masih sama, ASCE 716 Manado. Yang kita ubah lagi adalah skala faktornya yang kita dapatkan karena ini arah X, maka kita ambil yang skala faktor akhir arah X, yaitu 2767,79. Kita input ke sini, lalu oke. Selanjutnya, untuk spektra Y koreksi, ini kita masukkan namanya terlebih dahulu, lalu kita masukkan tipenya yaitu respons spektrum masih sama. Kemudian kita ganti load name yang menjadi U2, fungsinya masih ASCE 716 Manado. Lalu untuk skala faktornya kita ganti
menjadi 2.831,55 disesuaikan dengan perhitungan faktor skala akhir untuk arah Y. Selanjutnya, kita lakukan analisis faktor skala koreksi, yaitu kita masukkan case atau kombonya sesuai namanya yang sudah kita buat tadi, yaitu spektra X koreksi, lalu akan kita dapatkan grafiknya sebagai berikut. Kemudian akan didapatkan tabel story response dari story 1 sampai story 10 dengan diketahui ketinggiannya, lokasi, arah X dan arah Y. Di sini yang akan kita gunakan lagi adalah bagian top atau bagian atasnya. Selanjutnya, masih sama juga caranya. Untuk spektra Y koreksi, kita ganti, itu adalah case atau kombonya, lalu akan didapatkan grafik dari story field. Selanjutnya kita akan dapatkan juga tabel story response yang terdiri dari story 1 sampai story 10 dengan ketinggian, lokasi, arah X dan arah Y. Masih sama juga yang kita gunakan adalah lokasinya yang top atau atas. Kemudian didapatkan tabel rekapitulasi yang terdiri dari story, ketinggian, statik dan dinamis, skala gayanya, dan dinamik koreksi yang sudah kita hitung ulang tadi. Maka desain gaya gempa kali ini sudah sesuai dengan soal karena gaya geser yang didapat dari gaya dinamis sudah dikoreksi, berarti sudah sesuai. Kemudian dari tabel tersebut kita akan plot menjadi grafik untuk arah X dan arah Y terhadap tinggi per lantai. Maksudnya terhadap tinggi per lantai itu yang selanjutnya didapatkan tabel yang sudah terdiri dari gaya geser desain dan F gaya geser desain. Dapat dilihat sebagai berikut untuk arah X dan arah Y-nya. Kemudian soal nomor 2 adalah lakukan pengecekan simpangan antar lantai, pengaruh delta, ketidakberaturan vertikal, dan ketidakberaturan horizontal. Di sini ada gaya gempa lateral design, di mana di-input nilai Fx dan Fy-nya ke atas. Kemudian dianalisis gaya gempa setelah itu gaya gempa lateral design dianalisis dimasukkan namanya yaitu story dimasukkan namanya, lalu tipenya adalah max story display, lalu kombonya adalah X design. Lalu di sini sudah terdapat tabelnya untuk arah Y, untuk arah X. Lalu di sini sudah terdapat grafik maksimum story displacement. Selanjutnya misalnya dilakukan analisis untuk yang arah Y, dimasukkan namanya, lalu di-input tipenya story display, lalu kombonya adalah EY design, lalu akan didapatkan outputnya tabel story response yang untuk arah Y. Kemudian akan didapatkan grafik maksimum story displacement.
Kemudian, baik, lanjut ke pengecekan simpangan antar lantai arah X dan Y. Di sini sudah terdapat tabel untuk arah X dan arah Y. Di sini terdapat drift X dan drift Y, di mana itu didapatkan dari di mana drift X dan drift Y itu didapatkan dari di mana drift X didapatkan dari nilai arah Y pada analisis dari lateral design, dan untuk yang drift Y didapatkan juga dari arah Y yang saat dilakukan analisis gaya gempa lateral design. Lalu di sini ada delta yang dihitung dengan rumus, yaitu drift X dikali CD dibagi WE, lalu didapatkan hasilnya sekian. Lalu eh, ada ada delta I, kemudian ada dilakukan pengecekan izin dengan rumus 0,01 dikali H, di mana 0,01 ini didapat dari kategori didapat dari tabel 20 simpangan antar tingkat izin, yaitu ini. Karena struktur itu termasuk kepada semua struktur lainnya dan pada kategori resiko nomor 4. Kemudian setelah dicek statusnya semua oke. Sama juga untuk yang arah Y. Kemudian terdapat simpangan antar lantai terhadap ketinggian bangunan, ini untuk arah Y dan arah X. Selanjutnya untuk beban kumulatif gravitasi tiap lantai dilakukan combo Selanjutnya, untuk beban kumulatif gravitasi setiap lantai dilakukan combo P delta. Lalu akan saya tunjukkan lewat peta. Caranya adalah klik design, lalu klik define, plot combination, lalu kita pilih yang combo P delta, lalu modify. Di sini sudah tertera namanya combo P delta, lalu tipenya adalah linear S. Kemudian kita masukkan bebannya, yaitu ada deadlock dengan skala faktornya 1 atau 4%, dan live load dengan skala faktornya itu 0,25 atau 25%. Kemudian dilakukan analisis untuk beban deadlock dan live load untuk mendapatkan tabel story force seperti ini, untuk nantinya diambil nilai P-nya karena akan digunakan nantinya. Lanjut ke cek stabilan struktur akibat gempa. Di sini sudah terdapat story 1-10, nilai H, elevasi, drift X, dan drift Y, nilai P yang tadi kita dapatkan dari slide sebelumnya, lalu Fx, theta,
Dan di sini ada theta max kurang dari 0,25 dan di sini dicek statusnya itu sudah oke semua. Selanjutnya dilakukan eh, selanjutnya dilakukan plot ke grafik pengaruh P delta untuk arah X dan Y. Baik, selanjutnya didapatkan tabel diafragma maksimum over AVG drift untuk eh, arah X dan arah Y. Di sini sudah terpakai, di sini terdapat rasionya yang di sini terdapat eh, di sini terdapat output case-nya. Di sini terdapat output case, case tipe, item, maximum drift, AVG drift, rasio, label, maksimum log, maksimum log X, maksimum log Y, dan maksimum log Z. Ini tertera untuk arah X dan arah Y. Lalu yang akan dipakai nantinya adalah nilai rasio dari arah X dan arah Y. Selanjutnya diperoleh tabel rekapitulasi Selanjutnya didapatkan tabel sebagai berikut, lalu diplot menjadi grafik untuk arah X dan arah Y seperti gambar tersebut. Lalu ini juga sama, diplot kembali untuk arah Y dari tabel tersebut. Kemudian kita masuk ke analisis ketidakberaturan horizontal. Di sini terdapat diskontinuitas diafragma. Dengan diskontinuitas diafragma memiliki perhitungan sebagai berikut, yaitu diskontinuitas diafragma memiliki area gross sebesar 978 meter persegi, luas bukaan totalnya 84 meter persegi, dan memiliki syarat luas bukaan total harus lebih besar dari 50% area gross, di mana nilai luas bukaan total dari bangunan yang saya desain ini lebih kecil daripada 50% area gross, sehingga irregularitas diskontinuitas diafragmanya tidak ada. Selanjutnya adalah pergeseran keluar bidang. Pergeseran keluar bidang itu dilakukan untuk mengecek struktur kolom dan shear wall apakah posisinya itu ada yang offset atau tidak. Pada bangunan yang saya desain kali ini tidak terdapat offset karena untuk lokasi atau letak dari kolom dan shear wall-nya sama dan lurus dari lantai 1 sampai lantai 10. Jadi tidak terjadinya offset. Kemudian yang terakhir ada sistem non paralel, di mana sistem non paralel adalah semua shear wall yang terletak tegak lurus arah sumbu X dan sumbu Y
irregularitas sistem non-paralel tidak ada. Tabel rekapitulasinya sebagai berikut. Hanya satu A saja yang statusnya ada, sisanya tidak ada. Kita masuk ke analisis ketidakberaturan vertikal. Yang pertama adalah kekakuan dengan tingkat lunak. Di sini sudah terdapat tabel EX1A dan EX1B, di mana didapatkan nilai kekakuan setelah melakukan running pada etap. Kemudian ini tabel untuk EY1A dan EY1B sama juga seperti tadi mendapatkan nilai kekakuan dari hasil running etap. Kemudian untuk tabel ini nilai masanya atau beratnya dibandingkan dengan 1,5. Maka kemudian untuk tabel yang ini ada diketahui nilai massa atau beratnya yang dibandingkan dengan 1,5 massa lantai di atas dan massa lantai di bawah. Di sini statusnya sudah oke. Kemudian di sini terdapat geometrik vertikal. Geometrik vertikal biasanya dilakukan untuk gedung atau bangunan yang memiliki ketinggian lantai floor to floor-nya itu tipikal atau sama. Jadi karena ketinggian dari floor to floor-nya itu sama atau tipikal, jadinya tidak ada ditemukannya offset. Nah, sekarang kemudian discontinuous dalam bidang. Discontinuous dalam bidang adalah elemen penahan seperti tebing geser menerus sepanjang tinggi bangunan tidak ada offset ke arah kiri maupun kanan sehingga beraturan tidak ada. Sistemnya itu hampir sama dengan geometrik vertikal. Jadi karena gedung yang saya desain kali ini memiliki ketinggian yang sama atau tipikal, pada gedung ini tidak terjadi offset ke kiri ataupun kanan sehingga tidak ada terjadinya ketidakberaturan. Kemudian ini adalah tabel lebarnya dengan pengecekan yang mendapatkan hasil oke semua. Kemudian di sini terdapat tabel 5A dan 5B, di mana terdapat masing-masing untuk arah X dan arah Y. Di 5B juga terdapat untuk arah X dan arah Y. Kemudian didapatkan tabel rekapitulasi ketidakberaturan struktur vertikal, di mana semuanya mulai dari 1A sampai 5B tidak terjadi ketidakberaturan.
Selanjutnya kita masuk ke nomor 3, nomor terakhir, soalnya adalah desain elemen balok dan sketsa pengulangan elemen tersebut. Selanjutnya nomor 3, yaitu desain elemen balok dan sketsa pengulangan elemen tersebut. Selanjutnya nomor 3, soalnya adalah desain elemen balok dan sketsa pengulangan elemen tersebut. Di sini masuk ke desain pengulangan, akan saya tunjukkan lewat etap. Klik. Langkahnya adalah klik desain. Langkahnya adalah desain, konkretkan desain, lalu pilih. Nah, di sini sudah muncul konkretkan desain preference for ACI 31814, di mana dapat dilihat pada tabelnya untuk seismic desain kategori, desain sistem omega, desain sistem row, dan desain sistem SDS disesuaikan sesuai data yang sudah ada. Lalu dilakukan input beban kombinasi dengan cara define load combination. Kemudian kita dapat lihat sudah terinput semua dari combo 1 sampai dengan combo 18. Cara untuk menginput kombonya adalah dengan mengklik add new combo. Lalu kita masukkan load combination name-nya, combo berapa. Lalu kita masukkan combination type-nya itu linear type. Kemudian dimasukkan bebannya dengan skala faktor yang sudah dihitung. Selanjutnya kita input untuk combo envelope. Kita modify. Di sini sudah terdapat kalau combo envelope itu mencakup dari combo 1 sampai dengan combo 18. Di sini combination type-nya adalah envelope. Lalu skala vektornya itu disesuaikan. Kemudian running beban LL, SIDL, dan DL dengan cara klik display, kemudian show table, lalu akan muncul choose table for display, lalu kita pilih
elemen, setelah muncul choose table for display, kita pilih elemen output, lalu frame output, kemudian kita klik elemen force yang bin. Setelah itu akan muncul tertampil tabel elemen force beams yang sudah kita pilih tadi. Di sini sudah dijelaskan bahwa story pada lantai 10 balok B65 memiliki nilai momen yang paling besar yaitu 543,036, di mana balok B65 terletak di lantai 10 dan berada di sebelah kiri core wall. Kemudian untuk membaca nilai momennya, kita bisa lanjut ke atas. Kita klik display, kemudian force, lalu support. Kita klik display, force, lalu frame atau fire atau spandrel. Nah, akan muncul tampilannya seperti ini. Kita pilih combo envelope dan momen 33. Lalu kita apply, lalu OK. Lalu akan muncul seperti ini. Terlihat momen yang paling besar adalah pada lantai 10, balok B65. Di sini untuk nilai pada balok B65-nya lalu untuk melihat nilai M3 dan V2-nya dengan cara klik kanan pada balok, lalu akan muncul tampilannya seperti ini. Kita dapat kembali lagi ke PPT. Seperti ini. Ini adalah diagram for beam B65 at story 10 balok 350 kali 550. Di sini kita sudah pilih combo envelope, lalu V2 dan M3. Di sini dapat kita lihat pada momen M3, momen minimumnya adalah minus 119,8415 kN. Adalah dengan untuk mengetahui nilai maksimumnya adalah kita pilih show max, lalu akan ditampilkan nilai maksimumnya. Selanjutnya dapat dilihat juga untuk nilai aksialnya, untuk nilai P dan torsi. Ini kita dapat lihat nilai maksimum, minimum pada nilai P dan nilai minimum pada nilai torsi. Di sini juga kita dapat lihat nilai V2 maksimumnya sebesar 293,8291.
Selanjutnya dilakukan perhitungan. Parameter yang kita gunakan sebagai berikut, yaitu mutu betonnya 35 MPa, baja tulangan 420 MPa, faktor reduksi lenturnya 0,9, faktor reduksi momen 1, faktor reduksi geser 0,75, panjang balok 3000 mm, bentang balok bersih 2450 mm, lebar baloknya 350 mm, tinggi baloknya 550 meter, selimut betonnya memiliki ketebalan 40 mm. Kemudian di sini kita dapatkan nilai MU maksimum, MU minimum, dan MU lapangan. Kemudian didapatkan nilai MU max, kemudian akan didapatkan nilai MU maksimum, MU minimum, dan MU lapangan. Selanjutnya adalah syarat balok sebagai batang lentur. Di sini nilai PU-nya kurang dari 0,1 Ag FC. Kemudian di sini sudah terlihat kalau sudah oke. Lalu untuk pasal 1861 nilai LN-nya sebesar 2450 dan dengan syarat 4D-nya itu 1940. Lalu nilai LN harus lebih besar daripada 4D, maka sudah oke karena nilai LN kita 2450 sedangkan 4D itu hanya 1940. Selanjutnya adalah pasal 18621 dengan nilai BW per H adalah 0,63 dan syaratnya itu 0,3 H, di mana nilai BW per H kita lebih besar daripada 0,3 H, maka sudah baik. Selanjutnya masuk ke perhitungan kebutuhan tulangan longitudinal untuk menahan lentur. Tulangan lentur tumpuan kiri bawah. Kebutuhan awal tulangannya terdapat MU sebesar 216, sekian, B-nya 485, θ-nya 0,9, Rn-nya 2,945, A-nya 50,121, Asperlu-nya sebesar 1242,590. Lalu masuk ke tension control. Di sini ada B1 sebesar 0,8 dan nilai T-nya sebesar 62,652. Lalu masuk ke tabel. Di sini ada C per DT sebesar 0,129. Maka syaratnya C per DT harus lebih kecil daripada 0,75. Maka nilai C per DT kita terkendali tarif. Kemudian dilanjut dengan cara tulangan perlu sesuai pasal 18631. Di sini terdapat luas tulangan perlu sebesar 1242,590. Lalu tulangan minimumnya yaitu AS minimum 1 adalah 597,77. Lalu akan masuk ke tabel di mana nilai AS minimum 1 harus lebih kecil daripada 1242, yaitu nilai AS pada luas tulangan perlunya. Maka sudah oke karena nilai AS minimum 1 kita lebih kecil. Kemudian terdapat nilai AS minimum 2, yaitu 565,83. Dimasukkan ke dalam tabel harus lebih kecil daripada nilai AS yang pada luas tulangan perlu. Maka sudah oke. Kemudian diketahui rho maksimumnya adalah 0,025, AS maksimumnya adalah 4243,75. Maka syarat penulangan minimum dan maksimum terpenuhi sehingga AS perlu dapat digunakan. Kemudian untuk kontrol jarak spesi tulangan, asumsi tulangannya adalah D22 dengan nilai N-nya yang didapat itu adalah untuk N atas sebanyak 2 dengan diameter D22 dan N bawahnya
sebanyak 2 dengan diameter D19. Kemudian di sini ada spasi tulangan asumsi awal yang dipasang satu baris dengan nilai S sebesar 56.000, maka syaratnya nilai S harus lebih besar daripada diameter tulangannya. Maka nilai S sudah oke. D aktualnya sebesar 485, as aktualnya sebesar 1326,65, penulangan tumpuan kiri atas dengan as perlu sebesar 663,325 yang digunakan sebanyak 2 buah dengan diameter 22. As aktualnya sebesar 759,88. Kemudian untuk kapasitas penampang aktualnya A sebesar 53,512, lalu untuk theta MN-nya sebesar 229,797, di mana nilai untuk MU syaratnya harus lebih kecil daripada theta MN, maka nilainya sudah oke. Kemudian untuk lokasinya di sini terdapat tumpuan dan lapangan. Untuk tumpuan ada kanan atas, kanan bawah, kiri atas, dan kiri bawah. Untuk lapangan ada atas dan bawah saja. Untuk nilai as perlu dapat dilihat pada tabel, dan kebutuhan tulangannya terdapat untuk tumpuan kanan atas terdapat 3 buah dengan diameter 29. Untuk tumpuan kanan bawah untuk tumpuan kanan atas, kanan bawah, dan kiri atas dipakai 3 buah tulangan dengan diameter 29. Dan untuk tumpuan kiri bawah, kiri atas, dan kiri bawah adalah sebanyak 2 buah dengan diameter 22. Untuk lapangan, bagian atasnya dan bawahnya digunakan 2 buah dengan diameter 22. Untuk nilai as pasangnya dapat dilihat pada tabel. Kemudian untuk perhitungan kebutuhan tulangan longitudinal untuk menahan torsi dan geser. Terdapat nilai TU sebesar minus 18,338, tetanya 0,75, lalu delta 1. Kemudian pada pasal 22741 memiliki asumsi tulangan D10 atau sengkang. Kemudian dapat dilihat untuk tabelnya seperti ini. Kemudian di sini untuk nilai FU asumsi tebal selimut beton, AOH dan pH dapat dilihat sebagai berikut. Kemudian hitung sengkang yang dibutuhkan atau geser. Di sini terdapat nilai VC dan VS sebagai berikut, kemudian nilai VN sebesar 293.829 dan nilai theta kali VC tambah VS sebesar sekian. Nilai VN lebih kecil dari nilai theta kali VC plus VS, maka sudah oke. Kemudian dibutuhkan sengkang dengan cara VS per FYD sebesar 1,102. Kemudian hitung sengkang yang dibutuhkan untuk torsi. Pada pasal 2271, nilai PN sebesar 24,45. Untuk pasal 22761 dengan nilai AO sebesar 101.660. Kemudian maka dibutuhkan sengkang sebesar AT per S dengan nilai 0,29. Luas sengkang torsi dan geser, dan tentukan diameter dan spasi tulangan sengkang. Di sini sudah terdapat nilai AV plus 2AT per S sebesar 0,858.
Nah, ini langsung dimasukkan ke dalam tabel bahwa sengkang minimum tidak menentukan pilihan sengkang. Kemudian diketahui jumlah kakinya sebanyak 2 buah dengan nilai S 187,939 untuk diameter yang 10. Kemudian nilai S untuk diameter 13 sebesar 309,670. Baik, lanjut ke spasi tulangan torsi transversal pada pasal 97633. Kita masukkan ke dalam tabel bahwa nilai S sebesar 309,670 harus lebih kecil daripada nilai pH per 8. Tapi di sini lebih besar nilai S-nya, makanya tidak memenuhi syarat. Maka akan digunakan sengkang 150 mm. Kemudian tulang longitudinal tambahan yang dibutuhkan untuk menahan torsi nilai A sebesar 408,874, untuk nilai AT per S-nya 0,089, lalu untuk nilai AL min-nya itu sebesar 1012,229. Maka digunakan AL-nya itu 408,874. Dengan tulangan diameternya 22, N tulangannya itu digunakan 2 buah dengan diameternya 22. Kemudian ini merupakan desain penulangannya pada gambar penampang. Yang ini untuk gambar penampang balok tumpuan kiri, yang ini untuk gambar penampang balok tumpuan kanan, dan yang ini untuk gambar penampang balok lapangan. Selanjutnya, kita masuk ke input beban kombinasi, di mana kita masuk ke dalam load combination data, lalu kita buat untuk combo envelope gempa. Kita gunakan combination type-nya itu envelope. Ini sudah terdiri dari combo nomor 3 sampai nomor 18. Selanjutnya kita buat juga untuk combo WU dengan combination type-nya itu linear F. Di sini kita masukkan bebannya ada DL, SIDL, dan LL. Dengan skala vektornya DL 1,2 dan SIDL juga 1,2, lalu LL 1. Kita lanjut ke perhitungan lagi. Di sini sudah terdapat tabel di mana envelope maksimum untuk lantai 10 dan terdapat juga nilai WU. Ini sudah dimasukkan nilai V kiri V kanan dan pada envelope maksimum dan nilai V kiri dan V kanan pada WU. Di sini terdapat nilai maksimum envelope kiri dan maksimum envelope kanan. Terdapat juga maksimum WU kiri dan maksimum WU kanan. Kemudian dilanjut dengan gaya geser desain untuk kanan atas. Di sini asnya sebesar 3.961,11 yang dipakai 6 buah dengan diameter 29. D aktualnya sebesar 485, as aktualnya sebesar 3.961,11. Lalu lanjut ke probable moment capacities atau MPR. APR-nya dengan nilai APR sebesar 199,720, lalu nilai MPR MN atasnya 80.093,068. Kemudian untuk gaya geser desain kanan bawahnya, nilai AS sebesar 1980,555 yang dipakai sebanyak 3 buah dengan diameter 29. D aktualnya sebesar 485 dan as aktualnya sebesar 1980,555. Selanjutnya kita masuk ke probable moment capacity atau MPR. Di sini nilai APR-nya sebesar 99,860, lalu nilai MPR bawahnya sebesar 45.238,208. Kemudian untuk gaya geser desain akibat gempa arah kanan sebesar
Diketahui untuk nilai ln, nilai mn atas plus mn bawah per ln, set 1 dan set 2. Kemudian di sini juga diketahui untuk arah kiri maksudnya. Kemudian dimasukkan ke dalam tabel nilai VEB harus lebih besar daripada nilai VU. Maka karena di sini nilai VEB-nya lebih besar, digunakan VEB-nya. Kemudian untuk tulangan geser di daerah sendi plastis, di sini terdapat tabel daya geser pada balok di muka kolom. Di sini terdapat arah gempanya, geser gempanya sebesar sekian. Untuk tumpuan kiri FE dan setengah FE, tumpuan kanannya juga FE dan setengah FE. Selanjutnya di sini ada nilai IS sama dengan FEB sebesar 31.423, nilai D-nya 485, nilai CS-nya sebesar 41.898,522. Di sini terdapat nilai CS max dan CS pakai. Kemudian dipakai asumsi tulangan D10 untuk sengkang tertutup dengan nilai A-nya itu 157 dan nilai S-nya itu 76,329. Masuk ke pasal 18.644, S harus lebih kecil daripada poin di bawah ini. Maka nilai S-nya itu 121,25, 114, dan 150. Kemudian masuk ke tulangan geser di luar daerah sendi plastis. Untuk nilai 2H sama dengan 1100, si lapangannya 66.855,985, nilai VT-nya 17.072,327, nilai CS-nya sebesar 72.068,986, dan di sini terdapat juga nilai CS max dan nilai CS pakai. Di sini menggunakan sengkang dua kaki dengan diameter D10 memiliki A157, nilai S48,251. Masuk ke pasal 18.644, nilai S sebesar 242,5, sehingga sengkang yang dipakai adalah diameter 110 dengan ukuran 100 mm. Kemudian masuk ke panjang penyaluran tulangan balok induk. Di sini terdapat penyaluran tulangan kondisi tarik dengan parameter nilai dB sebesar 19 mm. Masuk ke pasal 25424, masuk ke dalam tabel 25424, 25423, dan pasal 25423. Lalu dimasukkan ke dalam tabel bahwa nilai CB plus KTR per DB harus lebih besar daripada 2,5. Maka akan digunakan nilainya 2,5 karena di sini nilainya lebih besar. CB plus KTR per DB. Kemudian dihitung nilai LD-nya sebesar 500, lalu masuk ke pasal 25421 untuk mendapatkan nilai LD min-nya itu sebesar 300 mm, sehingga tulangan longitudinal dapat diperpanjang 750 mm ke dalam sambungan balok. Kemudian panjang penyaluran tulangan kondisi tekan. Masuk ke pasal 25491, memiliki nilai LDC 1 323,73 dan LDC 3 sebesar 3.431,4. Maka memakai LD-nya 500 mm. Kemudian lanjut ke panjang kait, masuk ke pasal 25431 dengan nilai terbesarnya dari LDH 323,729, 8 DD-nya adalah 152. Lalu panjang penyaluran kait 90 derajatnya adalah 500. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Fajar selaku dosen pada mata kuliah Studio Perancangan 1. Saya berharap agar video ini dapat berguna untuk saya ke depannya dan untuk para penonton video ini agar menambah wawasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.